Selamat siang. Hari ini saya melakukan kuliah preparasi teknologi operasi dan produksi kapal secara asinkronus. Dalam artian para mahasiswa hanya memperhatikan video yang terlampir di kelas. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan mengenai reparasi badan kapal bagian 1. Jadi di sini nanti rencana ada 2 kali pertemuan, sehingga pertemuan reparasi badan kapal ini akan dilanjutkan minggu depan. Jadi outline mata kuliah hari ini adalah yang pertama menentukan kerusakan pada badan kapal. Jadi pengertian badan kapal adalah hal kapal, yaitu pelat badan kapal, kemudian yang kedua adalah gading-gading. Jadi di sana nanti akan dijelaskan mengenai sebab-sebab kerusakan dan keausan pada kapal, kemudian bagaimana cara-cara mengetahui kerusakan. Ada bagian kedua yang dilakukan minggu depan, yaitu rencananya saya akan menjelaskan bagaimana memperbaiki konstruksi badan kapal. Jadi khusus untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana terjadinya kerusakan pada badan kapal, kemudian cara mengetahui kerusakan pada kapal. Jadi dalam pengoperasian kapal biasanya mengakibatkan konstruksi dan permesinan akan kehilangan sebagian atau seluruh mutu awalnya, sehingga akan mengganggu operasional yang selanjutnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dan perawatan sehingga kapal menjadi lebih efektif dalam kehilangan sebagian atau seluruh mutu awal tersebut tergantung dari macam-macam keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh yang pertama adalah geseran atau gesekan. Jadi kalau sebuah benda itu mengalami gesekan, biasanya itu terjadi pengurangan dimensi atau terjadi pengurangan material. Kemudian yang kedua adalah pengkaratan. Pengkaratan dan erosi itu menimbulkan pengurangan ukuran, keretakan dan kerusakan atau patah. Kemudian yang selanjutnya adalah kelelahan atau fatigue. Pada material itu menimbulkan keretakan dan mengakibatkan putusnya konstruksi dan permusuhan kapal. Jadi kalau sebuah material itu fatigue dalam artian lelah gitu ya, dia akan mengakibatkan putusnya konstruksi pada badan kapal. Kemudian selanjutnya adalah pemanasan sampai temperatur yang tinggi. Jadi biasanya ini terjadi pada permesinan. Jadi kalau mesin itu terlalu panas, biasanya akan mempengaruhi kualitas material. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan struktur material, yang di sini adalah sifat mekanisme itu akan menimbulkan keretakan. Ya. Kemudian ada pembangunan atau perbaikan kapal yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, itu juga nantinya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jadi pentingnya dalam pengawasan dalam perbaikan dan pembangunan kapal itu adalah biar kapalnya itu bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat pengoperasian yang terlalu berat akan menimbulkan terjadinya kerusakan dan keausan. Jadi kalau dia itu dipakainya itu 24 jam, ya, itu sehingga operasionalnya terlalu berat, itu juga mengakibatkan keausan dan kerusakan.
Kemudian ada kecelakaan ya, ini memang ada suatu kejadian yang tidak bisa diprediksi, misalnya ada barang terjatuh sehingga membuat plat itu mengalami kerusakan. Itu juga menjadi sebab-sebab kausan dan kerusakan. Untuk menentukan keadaan bagian dan permisian dan konstruksi badan kapal dan volume pekerjaan reparasi perlu dilakukan pemeriksaan sebab-sebab kerusakannya. Biasanya untuk mengetahui kerusakan tersebut itu ada dua cara, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan fisik dan pemeriksaan teknis. Jadi nanti kalian di pembuatan resume silakan mencari masing-masing metode bagaimana caranya, mulai dari sinar gamma, sinar X, pengujian ultrasonik, pengujian magnet, pemeriksaan dengan zat warna atau penetran gitu ya. Ini sebenarnya sudah diajarkan juga di mata kuliah inspeksi ya, yang kalian yang sudah mengambil inspeksi las mungkin diajari pemeriksaan ini. Jadi untuk tugas tugas resume silakan mencari detail bagaimana pemeriksaan gitu ya. Jadi terdapat keuntungan dari pemeriksaan fisik ya. Jadi pemeriksaan fisik itu lebih sederhana, kemudian akurasinya lebih tinggi atau ketelitiannya itu, kemudian dapat memeriksa cacat dari berbagai keadaan tanpa membongkar bagian-bagiannya gitu ya. Jadi kalau pemeriksaan fisik ini bisa digolongkan sebagai non destruktif test ya. Kalau yang pemeriksaan teknis itu ya juga di sini ada visual, itu juga non destruktif sih, cuma mungkin terdapat kelemahan-kelemahannya, nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Oke, kemudian pekerjaan pendahuluan sebelum pemeriksaan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan itu harus dilakukan pekerjaan ini, karena kalau pekerjaan ini tidak dilakukan maka hasilnya kurang maksimal. Yang pertama adalah pembersihan terhadap binatang dan tumbuhan laut atau jasad laut, karat, cat, dan lapisan scale atau kerak ya, itu harus dibersihkan. Jadi pembersihannya bisa menggunakan blasting, scrubbing, dan lain-lain lah yang pernah saya jelaskan. Jadi harus dibersihkan dulu untuk binatang laut dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pembersihan ruang palka. Jadi ruang palkanya itu kan ruang muat ya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan. Kemudian mengeringkan dan membersihkan serta membebaskan gas yang mudah terbakar pada tangki-tangki minyak, bahan bakar, dan air laut atau tawar. Jadi di sini terdapat risiko kebakaran, sehingga harus dipastikan gas itu tidak ada di dalam kapal. Kemudian yang terakhir adalah membuka manhole ya, membuka manhole ini. Manhole itu dibuka karena di situ akses untuk orang masuk dalam tangki-tangki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keausan pada kapal. Jadi pengertian dari keausan adalah proses perubahan bertahap ukuran-ukuran awal dari bagian permesinan dan konstruksi kapal sebagai akibat daripada gesekan. Jadi kalau barang itu bergeser terus terjadi keausan pada material tersebut. Jadi kalau di sini ada gambar di dalam sebuah mesin itu terdapat keausan yang terjadi pada silinder ya, silinder dari mesin.
kausan ialah hasil dari proses kausan yang memperlihatkan perubahan ukuran permukaan yang bergeser dari bagian permesinan dan konstruksi badan kapal, serta menetapkan secara langsung perubahan ukuran tersebut. Kemudian cara menentukan ketebalan konstruksi badan kapal akibat kausan. Jadi ada beberapa metode untuk mengukur ketebalan konstruksi badan kapal. Jadi kalian nanti harus mencari masing-masing pengertian ini. Yang pertama adalah menggunakan tes hammer. Jadi cara yang paling mudah untuk mengukur ketebalan plat, kulit, atau balut konstruksi adalah menggunakan palu tes hammer. Ya. Jadi palunya ini ada palu yang terdiri dari yang ujungnya itu runcing gitu ya. Jadi ujung runcing itu digunakan untuk menghilangkan karat, kotoran saat yang melekat pada plat kulit atau balut konstruksi. Kemudian yang tumpul itu digunakan untuk memilih tempat yang paling tipis akibat penggaratan dan kausan. Jadi nanti palu itu akan dipukulkan ke konstruksi. Ya, kalau bunyinya itu nyaring, makin tinggi nada getaran, maka makin tipis plat yang plat tersebut. Jadi itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua adalah lubang percobaan atau test hole. Ya, jadi untuk mengetahui kausan atau ketebalan plat konstruksi, caranya adalah dengan melubangi plat tersebut sehingga kita mengetahui ketebalan dari plat tersebut. Jadi kita potong plat tersebut dengan pas potong ngasih pilen, kemudian setelah lubang itu ada, diukur ketebalannya dengan alat pengukur khusus. Bisa menggunakan pengukur digital itu juga bisa. Nah, tapi kelemahan dari metode ini adalah kita harus menutup kembali lubang percobaan tersebut. Nah, kan harus jelas lagi itu. Jadi kekurangan dari metode ini adalah permukaan terhadap cacat yang terdiri dari itu ada bekasnya. Dari kelemahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan linear dial gauge. Ya. Jadi linear dial gauge ini bisa dilihat menggunakan ini alatnya. Jadi ini adalah digunakan untuk menentukan kedalaman kausan. Ya. Jadi berapa dalam kausan yang bisa diukur. Untuk detailnya silakan mencari di internet gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah alat ukur ultrasonik, ya, UT. Jadi alat ini dapat mengukur ketebalan plat kulit hanya dari satu sisi saja. Plat yang diukur di grinder terlebih dahulu, setelah itu diberikan semacam vat atau gel gitu ya. Kemudian probe-nya itu artinya ada probe-nya ditempelkan ke plat yang dimaksud. Nah, setelah itu alatnya dioperasikan sehingga didapatkan ketebalannya. Kemudian yang selanjutnya adalah deformasi pada plat. Jadi deformasi ini perubahan bentuk yang terjadi pada plat. Terdapat dua macam bentuk, yaitu lekuk dan gelombang. Jadi yang pertama adalah den, yaitu merupakan melenturnya plat bersama-sama balok konstruksi yang ditandai dengan luas lekukan dan besarnya lenturan pada lekukan yang paling dalam. Kalau dari definisi lekuk ini itu adalah yang ini. Jadi
plat ini mengalami perubahan bentuk lekuk yang bersamaan dengan konstruksinya. Jadi kalau dilihat di sini ada konstruksi yang mengalami lekuk, gitu ya. Kemudian kalau gelombang atau corrugation, yaitu merupakan melenturnya plat di antara dua balok konstruksi, ditandai dengan besarnya lenturan antara dua balok konstruksi tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua konstruksi, ini ada plat. Nah, ini terjadi gelombang. Ya, di sini ada gambaran bagaimana deformasi pada kapal. Sesuai ketentuan klasifikasi, lekuk dan gelombang harus diperbaiki dan dihilangkan. Jadi termasuk kerusakan keledapan pada kampuh pengelasan, dan itu juga harus diperbaiki. Kemudian menghilangkan kerusakan plat sampai pada survei pengodakan yang akan datang masih diizinkan apabila lekuknya dianggap landai, di mana lenturan tidak lebih dari 20% jarak gading, ya. Jadi lenturannya ini itu tidak melebihi 20% jarak gading. Jadi misalnya jarak gadingnya 600 mili, 20%-nya berarti berapa? 120 ya. 120 mili. Dan perbandingan besarnya lenturan dengan panjangnya, lenturan itu tidak lebih dari 1:20. Gelombang plat, jadi untuk yang gelombang plat corrugation itu diizinkan diperbaiki dan dihilangkan apabila lenturannya tidak lebih dari 5 kali ketebalan plat. Oke, jadi kalau ini itu diukur, itu tidak lebih dari 5 kali ketebalan plat, dan perbandingan antara besaran lenturan dengan jarak gading tidak lebih dari 1:20. Jadi lekuk dan gelombang ini kalau pada proses reparasi kapal biasanya ditunjukkan pada bukaan kulit. Jadi di bukaan kulit akan ditandai mana yang terjadi lekukan atau mengalami gelombang. Kemudian cara-cara mengetahui keretakan permukaan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 metode. Untuk detailnya kalian cari di internet nanti untuk tugas besoknya. Jadi yang pertama adalah metode visual. Metode visual untuk mengetahui keretakan dengan mata telanjang atau dengan pertolongan kaca pembesar dari permukaan plat. Metode ini sederhana tetapi tidak teliti dan tidak mengetahui keretakan permukaan, dan keretakan yang lebih halus dapat diketahui dengan pertolongan kaca pembesar. Jadi ini adalah cara mengetahui keretakan pada permukaan plat. Kemudian yang kedua adalah metode minyak dan kapur. Metode minyak dan kapur atau chalk kerosene method digunakan untuk mengetahui keretakan permukaan, kedapan air, dan kesempurnaan sambungan pengelasan plat kuning. Jadi tempat yang akan dicari atau diselidiki dibersihkan, kemudian diberi minyak, ya, kemudian dilap sampai kering dan ditaburkan dengan larutan kapur. Ya, setelah itu platnya diputarkan dengan pemukul palu, maka timbullah suatu garis yang jelas pada lapisan kapur karena terangkatnya minyak dari celah keretakan. Jadi misalnya getarannya ditimbulkan oleh pukulan palu itu menyebabkan minyak keluar dari celah keretakan pada kapur. Selanjutnya adalah metode magnet atau magnetic testing method. Jadi kalian nanti cari, yaitu memeriksa keretakan permukaan pada bagian
baja. Ada dua macam, yaitu cara kering dan cara basah. Prinsip dari metode ini adalah menciptakan medan magnet pada daerah keretakan pemakaian serbuk magnet. Jadi nanti ada serbuk magnet yang dituangkan di yang mau dilihat. Jadi nanti kalian cari bagaimana cara membuat metode magnet ini. Yang selanjutnya adalah metode warna. Jadi metode warna atau dye penetran method digunakan untuk mengetahui keretakan permukaan pada bagian permesinan dan poros serta porosity pada kampu gelas. Bisa ini juga nanti dicari, ada yang menggunakan cleaner, remover, penetran, developer. Nah itu ya. Nah ini mungkin yang pertama saya akan jelaskan bagaimana metode yang dilakukan dengan metode warna. Jadi yang pertama menggunakan cleaner atau remover, yaitu cairan yang membersihkan benda kerja dan mengurangi pengaruh permukaan benda kerja jika langsung diberi cairan penetran. Kemudian dilap dengan kain bersih. Setelah itu kita tuangkan cairan yang kedua, yaitu penetran, yaitu dengan cara disemprotkan. Cairan ini berwarna merah yang mempunyai daya penembus yang kuat pada celah keretakan atau lubang. Kemudian yang ketiga disemprotkan penetran. Penetran dibersihkan dengan lap bersih, kemudian juga disemprot dengan cleaner atau remover. Jadi jangan ini dibersihkan itu. Kemudian yang keempat, cairan yang terakhir dinamakan developer, disemprotkan berupa lapisan tipis yang dengan cepat mengering berupa lapisan putih terang, jadi warnanya ini berwarna putih. Fungsi utama dari developer ini adalah menarik penetran yang berwarna merah tadi dari celah keretakan. Jadi nanti misalnya kalau ada keretakan di sana akan muncul warna merah gitu ya, di atas warna putih. Ya, kemudian yang terakhir adalah metode pemanasan, yaitu menggunakan asetilen, yaitu memanasi bagian yang mengalami keretakan sehingga terlihat garis-garis keretakan permukaan lapisan dengan jelas. Tetapi cara ini akan merusak struktur material. Cara-cara di atas hanya untuk mengetahui keretakan permukaan saja. Untuk mengetahui keretakan dalam, cara-cara tersebut di atas itu tidak bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan kekedapan air. Nah, pemeriksaan kekedapan air pada konstruksi badan kapal itu harus sesuai prosedur dan standar, dibagi menjadi dua kelompok. Jadi tempat-tempat yang harus diperiksa masalah kekedapan air itu, yang pertama adalah bagian-bagian kapal yang pada tangki balas, tangki air, tangki bahan kocar, almari, lambung, tangki harian, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ruang palka. Semua ruang lainnya, yaitu bangunan atas, rumah geladak, kamar palka, lantai, dan lantai itu juga harus diperiksa ke depan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan selanjutnya. Jadi bagaimana cara memeriksa kekedapan air, yaitu ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan air. Jadi kalian detailnya silakan dicari di internet mengenai bagaimana cara memeriksa kekedapan air. Itu menggunakan pemakaian air. Yang pertama adalah penggunaan pengepresan dengan air atau hydrostatic pressure test. Jadi metode ini dilaksanakan dengan cara mengisi tangki dengan air sampai tekanan tertentu. Kemudian dilihat kekedapan airnya. Jika konstruksi kapal itu kedap, maka tidak ada perubahan, istilahnya tidak ada permukaan pada kampu-kampu gelas itu tidak mengalami kebocoran. Jadi
dilihat kampulasnya di bawahnya, misalnya itu kalau terjadi bocoran, oh berarti ini belum kedap. Nah ini nanti detailnya silakan cari di internet bagaimana cara ininya ya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan penyemprotan dengan air, yaitu caranya adalah menyemprotkan air bertekanan dengan menggunakan selang kebakaran atau hose test. Jadi tekanan air ini secara vertikal tidak boleh kurang dari 8-10 meter. Diameter nozzle tidak boleh kurang dari 15 mm, serta ujung nozzle berjarak 1-3 meter tegak lurus badan kapal. Jadi kekedapan kampulas arah pemeriksaannya vertikal dari bawah ke atas. Jadi cara menyemprotnya adalah dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah, karena kita tidak akan tahu tempat bocorannya kalau dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kan kita tahu ternyata ini yang bocoran. Kemudian metode yang selanjutnya adalah menggunakan udara tekanan untuk pemeriksaan kekedapan air. Yaitu yang pertama adalah pengepresan dengan udara tekan. Jadi dengan mengisi ruang yang akan diperiksa kekedapan dengan udara bertekanan, yaitu biasanya tekanan udaranya adalah 0,2 sampai 0,25 kg per cm kuadrat. Diisikan selama tidak boleh kurang dari 1 jam sebelum pemeriksaan kekedapan dilaksanakan. Jadi setelah 1 jam penurunan udara ditunjukkan oleh namanya manometer, itu tidak boleh kurang dari 10%. Jadi kalau kurang dari 10% berarti di situ terdapat kebocoran. Diketahui kebocoran atau tidak itu menggunakan larutan sabun. Jadi sepanjang kampu gelas itu tadi dikasih larutan sabun, sehingga kalau ada kebocoran itu kayak semacam terdapat bubble gitu ya, bubble pada kampu gelas. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan penyemprotan dengan udara tekan, yaitu sama, jadi menggunakan yang disemprotkan itu adalah udara ya, tapi menggunakan bertekanan. Jadi tekanan udara tidak boleh kurang dari 4-5 atm dan disemprotkan sejarak 100 mili. 100 mili berarti 10 cm dari kampulas, pada sisi lain dilakukan larutan sabun. Jadi dibaliknya itu diberikan larutan sabun. Kalau terjadi bubble berarti terjadi kebocoran. Seperti itu. Oke, jadi mungkin itu terakhir dari saya. Jadi kuliahnya setengah jam, tapi tugasnya silakan membuat resume atas penjelasan yang saya jelaskan hari ini. Saya juga akan melampirkan PPT-nya. Jadi nanti resumenya silakan membuat resume, tapi detail dari penjelasan saya harus dibuat. Ada gambarnya, lebih bagus penjelasannya, langkah-langkahnya. Oke, terima kasih atas perhatian mahasiswa. Silakan nanti absen atau saya anggap absen semua. Silakan kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.